Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat serta izinnya jugalah kita dapat diberi kesempatan hingga saat ini. Tak lupa pula sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam kebodohan hingga menuju alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Nur Mauli, nomor NDH 02 dengan NIM 1902020003. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Strategi Nasional dalam Pemulihan Ekonomi Era COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Masyarakat. Strategi nasional dalam pemulihan ekonomi era COVID-19 serta sejauh mana strategi tersebut berjalan dan dampaknya terhadap masyarakat atas pelaksanaan strategi tersebut. Seperti yang kita tahu, sejak 2019 dunia digemparkan oleh virus corona yang mana sangat berdampak besar bagi kesehatan. Virus ini berkembang cukup cepat sehingga sangat berdampak buruk pada kesehatan. Tidak hanya di negara-negara tertentu saja, tapi berdampak pada dunia, salah satunya Indonesia. Pandemi coronavirus disease 2019 atau biasa disingkat COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi telah berdampak pula memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Jadi nggak hanya pada sistem kesehatan, namun sistem ekonomi dunia juga terguncang. Untuk itu, pemerintah telah mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi. Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, dan pembiayaan atau APBN, pemerintah berusaha melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mengambil strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Langkah awal dalam masa extraordinary ini adalah pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Jadi, program PN ini ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, dimulai dari rumah tangga masyarakat yang paling rentan, lalu ke sektor usaha atau UMKM. Pelan-pelan roda perekonomian mulai berputar. Dengan adanya program PN ini diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi. Adapun program PN ini dimaksud adalah untuk menganggarkan belanja penanganan COVID-19, lalu untuk melakukan perlindungan sosial melalui bansos kepada masyarakat berpenghasilan rendah, lalu untuk membantu Pemda dan sektoral KL diantaranya program padat karya, lalu untuk subsidi bunga UMKM, lanjut untuk pembiayaan korporasi atau terdapat lembaga penjaminan diantaranya PT SMI, PT PII, LPI sebagai lembaga spesial mission vessel atau SMP Kementerian Keuangan, lanjut untuk insentif usaha berupa pajak. Berikut ini ada beberapa contoh stimulus kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh beberapa negara luar seperti Indonesia, Amerika Serikat, Australia, India, dan Tiongkok. Jadi untuk Indonesia sendiri, strategi pemulihan ekonominya yang pertama itu untuk memperkuat ekonomi domestik melalui belanja pemerintah atau sektoral dan Pemda, lalu untuk insentif dunia usaha, lalu untuk dukungan untuk kesehatan, lalu untuk pemberian bantuan tunai bagi masyarakat kurang mampu atau perlindungan sosial, lanjut untuk dukungan bagi perusahaan berdampak atau pembiayaan korporasi, yang terakhir untuk subsidi bunga UMKM.
Untuk Amerika Serikat sendiri, strategi pemulihannya pertama itu untuk belanja darurat untuk penanganan COVID-19, khususnya pengembangan vaksin, lalu untuk berbagai program jaminan sosial seperti unemployment benefit, atau juga langsung untuk bantuan langsung tunai bagi rumah tangga dan bantuan pangan, berbagai insentif untuk dunia usaha, penurunan suku bunga acuan pada tingkat 0 sampai 0,25%. Jika dilihat dari beberapa strategi pemulihan ekonomi yang diterapkan oleh beberapa negara ini, ternyata ada kesamaan seperti bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah oleh masyarakat yang kurang mampunya. Jadi belajar dari strategi kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara luar, diharapkan program PEN ini dapat berjalan dengan baik sehingga angka kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan dan ekonomi kembali pulih. Lanjut, untuk strategi pemulihan ekonomi nasional, untuk strategi PN sendiri, dalam perspektif ekonominya, belanja pemerintah merupakan salah satu tools untuk menstimulus bergeraknya roda perekonomian suatu negara. Kebijakan defisit anggaran telah dianut oleh pemerintah dalam dekade terakhir dikarenakan keterbatasan pendapatan negara dalam merealisasikan program strategis nasional dan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan implementasi program PEN, maka dapat dipastikan bahwa defisit APBN semakin membesar. Dua faktor utama pemicu hal tersebut: pertama, COVID-19 berdampak buruk pada berbagai sektor perekonomian, sehingga kontraksi ekonomi tahun 2020 tidak dapat dihindari, bahkan menyebabkan pertumbuhan PDB yang minus. Kedua, pendapatan negara, khususnya pendapatan perpajakan yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian, diperkirakan juga akan mengalami kontraksi. Sedangkan di sisi lain, belanja pemerintah, salah satunya program PEN, sangat diandalkan dalam memitigasi kontraksi perekonomian yang lebih besar. Dalam forum bertajuk Strategi dan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Penanganan Pandemi COVID-19 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Wakil Ketua BK, salah satu hal yang menjadi pembahasan utama adalah pengambilan kebijakan di masa krisis. Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan dan Gubernur BI seirama menyampaikan bahwa COVID-19 merupakan suatu fenomena luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dari sisi masifnya, dampak yang ditimbulkan sampai dengan tidak dapat dipastikan kapan situasinya akan berakhir. Hal ini yang mendasari pemerintah mengambil kebijakan relatif cepat, karena apabila intervensi dilakukan terlambat, maka dampak negatif pandemi yang awalnya hanya menyerang sektor kesehatan akan bermultiply efek pada sektor-sektor lainnya, terutama sektor ekonomi. Di tengah keterbatasan informasi yang akurat mengenai benchmarking, penanggulangan terhadap fenomena sejenis, dan keharusan pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat, namun menghasilkan program paket yang kebijakan extraordinary beredaksi PEN oleh pemerintah sangatlah patut diapresiasi. Namun demikian, implementasi paket kebijakan PEN harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Di satu sisi, tingkat kecepatan penyerapan anggaran PEN perlu dilakukan dengan sesegera mungkin agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, proses eksekusi PEN wajib dilakukan secara tepat dan akurat untuk menghindari permasalahan pertanggungjawaban di kemudian hari. Dengan anggaran mencapai 695,2 triliun, serapan anggaran PEN masih di bawah 30% per Agustus 2020. Lanjut, untuk perkembangan dampak dari strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Jadi, dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan 2 tahun 2020. Triwulan 1 tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh sekitar 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana COVID-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina. Pada triwulan 2, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar atau PSBB baru dimulai pada pertengahan Maret.
Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam, misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2%, dan Indonesia hanya 0,3%, merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya positif. Para pengamat ekonomi dan lembaga internasional memprediksi akan terjadinya resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Resesi tersebut akan dialami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi, namun resesi ringan karena kontraksi ekonomi diperkirakan hanya sekitar -3% sampai 0% dan tidak akan berlangsung lama, sekitar 2 triwulan. Prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintahan daerah. Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan atau stimulus fiskal dan moneter. Sejogja disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik. Lanjut, untuk kebijakan PEN sendiri atau kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan 3. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan 2. Selanjutnya, triwulan 4 diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021 diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan: peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angguran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai 10 miliar, dan pemberian insentif pajak, misalnya pajak penghasilan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Untuk korporasi, pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN. Menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas, atau padat karya. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.
Nah, itulah strategi dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional selama masa pandemik ini. Dari makalah tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama itu sebagai bagian dari pemerintahan, BPK 2020 menyampaikan bahwa pihaknya mendukung lahirnya kebijakan ekstraordinari untuk merespon pandemi COVID-19 yang memiliki skala sangat makro, multikompleks dan berdampak besar pada berbagai sektor. Hanya saja dalam tataran implementasi, pemerintah tetap perlu berpegangan pada prinsip mitigasi risiko yang optimal. Sebagai subjek akuntabilitas publik, pemerintah juga dihadapkan pada kewajiban memastikan bahwa seluruh pengelolaan risiko terkait implementasi kebijakan tetap dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk yang kesimpulan kedua, PEN yang dilakukan sepanjang kuartal 2 sampai dengan akhir 2020 akan berhadapan pada pemeriksaan LKPP pada tahun 2021. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan PEN harus dilakukan dengan prudent dan transparan agar hasilnya tepat guna dan implementasinya dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan selaku penggawa pengelolaan keuangan negara memiliki peran yang sangat krusial dalam keberhasilan pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Untuk kesimpulan yang ketiga, salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian, lembaga, atau pemerintahan daerah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effect yang signifikan. Untuk kesimpulan yang terakhir, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan atau stimulus fiskal dan moneter. Selanjutnya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik. Baiklah, kesimpulan tadi menutup presentasi dari makalah saya. Saya akhiri sampai di sini. Bila ada salah kata, informasi kurang tepat atau informasi yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.